everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jansen Radio Podcast. Pertama-tama, gue atas nama Jakarta Hope Hospitality Peduli mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyumbang, entah itu uang sebagai cash, atau itu produk, makanan, sembako, minuman beralkohol buat kita jual di acara kita kemarin. Ada yang nyumbang kaos, ada yang nyumbang topi, ada yang nyumbang sepatu, ada yang nyumbang waktu dan tenaganya, dan ada juga yang nyumbang waktunya untuk share di social media flyer kita. So thank you very much buat semua yang udah take part for the program. Kita udah bantu banyak banget orang dan hopefully Jakarta Hope Hospitality Peduli ini bisa lanjut. Terus, bukan cuma waktu pandemi aja. For further updates bisa lihat Jakarta Hope Official Instagram account di sini. Oke. This podcast kita akan ngobrol dengan Chef Andreas Alnico. Dia adalah corporate chef dari InHype Group. Outlet utamanya itu namanya Hige yang ada beberapa lokasi di Jakarta, dan dia juga operate bakery dia namanya Ethnic yang produknya kita cobain nanti di podcast. Pokoknya produknya enak-enak semua. Kita akan ngobrol tentang pengalaman dia waktu dia kerja under one of the biggest chef di Indonesia, Chef Mandif Waroka. Pasti kalian penasaran, kalau kerja sama chef seterkenal dan sebesar itu namanya gimana sih rasanya? Oke, langsung dengerin aja. Yang belum subscribe, please subscribe to Ray Jansen Radio Podcast. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Without further ado, please welcome Chef Andreas Alnico. Enjoy the show. Andreas Alnico, apa kabar? Baik, Ray. Gila, akhirnya lu podcast juga ke sini setelah sekian lama. Iya, betul. Sampai dari chef udah jadi baker, lihat guys, banyak banget nih rotinya. Babka. Jadi lu sekarang gimana, men? What's your job now? Apakah lu udah full time baker atau lu masih jadi chef? Gue nggak full time baker, gue masih kontrol lah. Gue kan ada outlet lain. Gue kerja di InHype. Pasti gue ada outlet yang gue pegang. Lu pegang outlet apa? Sekarang gue ada Hige, ada Wisngopi. Tapi gue banyaknya mainnya di Hige sih. Terus semenjak yang sebelum PSBB, sebelum COVID adalah. Gue emang, lu tau sendiri gue udah pernah kayak kursus roti lah bareng si Uwi. Karena kita bener-bener di Singapura makan roti enak banget nih. Gila. Di mana, men? Yang di Nuri. Nuri? Iya, Nuri. Oke. Kita makan anjir enak banget nih roti. Seenak itu sampai lu decide buat belajar roti? Iya. Wow. Padahal dulu di Blanco itu gue benci tuh bikin roti. Gue bilang apa sih nih roti? Gratis lagi dikasih. Iya, udah pegel, capek kan ngasih makan mulu nih feeding. Tapi semenjak itu berubah bro. Berubah. What makes it so good? Gue gak pernah nyangka sourdough enak itu. Oke. Itu kayak bread course di awal-awal gitu? Bener, gue inget banget. Itu masih gue inget. Roti keluar sama vegetable consom. Gila, itu doang. Konsumnya. Iya. Sama dia ya olive oil bagus, balsamic sama itu konsum. Enak banget. Gue sama Uwi sampai anjir nih gue boleh gak gue minta lagi nih. Kayak gitu, saking enaknya. Oke. Setelah itu gue decide, gue ada kenal nih. Kayaknya bagus nih channel yang ngajar gue. Ya nah, udahlah kita coba-coba tuh di situ. Nah sebelum PSBB kita udah trial. Bener. Siapa guru lu? Itu waktu itu gue kursus di Heavenly. Heavenly, oke. Itu di Jakarta kan? Jakarta. Ya yang itu orangnya orang Korea, gue nggak tahu sebut namanya jelasnya gimana. Oh yang Korean. Unculjang tuh. Iya gue tahu tuh. Gue tahu sekolah itu maksudnya. Oke, Heavenly namanya. Nah itu gue belajar di situ, tapi kan emang basic banget kan. Bener-bener lu diajarin basic, kayak tips and triknya doang. Akhirnya ya tetep lah, namanya roti lu harus kulik sendiri. Lu gak akan diajarin tuh suhu ruangan, suhu adonan, suhu tepung. Ya kan ruangan beda.
ya kan? Iya, dia Ngefek kan? nggak ngasih tahu sama sekali. Yang penting lu tahu prosesnya doang. Timingnya sama cara ngefold lah atau shaping. Tapi kan lu juga cuman singkat banget kan. Ya. Tetap aja namanya masak, lu harus berulang-ulang kan. Yeah, exactly. Iya betul. Yes. Dan kayak just like beberapa temen gua, lu switch ke roti di zaman PSBB begini. Bener. Banyak yang bilang, kok lu jadi roti banget ya. Feeding timeline lu Instagram roti. Nah itu dia, kita udah sering ngomongin tuh di podcast. Begitu orang udah kena roti, Instagram feednya udah roti semua dibuka gini. Karena jadi dunia baru gue bro. Ibarat kayak gue udah tahu seluk beluk yang savory, hot kitchen, cold kitchen. Ketemu roti tuh, lu kayak wah gila gue punya another goals gitu. Ada step-step, wah ini gue harus dapetin ini nih. Gue harus bisa ini nih. Jadi makin banyak cabangnya yang lu mau. Ya. Dan itu kayak khususnya waktu zaman PSBB awal-awal, that thing kayak lu punya a small goal to achieve itu really important sih. Bener. Kayak kalau enggak gue udah go crazy waktu kemarin. Kalau gue gak ada podcast ini ya. Okay. Kalau lu lari ke roti kan. Bener. Kalau gue seriusin ke podcast kayak oke, gue harus achieve berapa subscriber nih. Betul. Lu harus punya goals juga tuh. Iya kayak gitu small business. Karena kan kalau misalnya itu ya bukannya kita so jago ya guys. Tapi kita udah tahu lah how kayak kitchen works gitu kan. Terus waktu PSBB kita gak bisa do what we do. Yes. Ya kan. Untungnya kalau gue ya ada podcast. Lu ya mungkin lu temuin itu di sourdough kan. Iya. To keep busy and keeping sane gitu. Bener gak? Betul. Tapi lu idenya dari mana Ri? Bisa tiba-tiba gue mau bikin podcast nih kayaknya seru nih. I'm a big fan of podcast dari pertama kali. Jadi waktu itu tuh Fish udah jalan sendiri. Ya. Udah jalan sendiri, omset udah stabil lah. Udah stabil. Fish tidak pernah jadi restoran kayak ngebum ngantri gitu, gak pernah. Tapi just like any other restaurant making good money, kayak udah jalan sendiri, udah repetition kan. Kayak udah hampir 3 tahun, kalau sistemnya bener kan lu gak harus ada di situ tiap hari kan lu corporate chef juga kan. Iya betul. Ya kan, terus dimana kita lagi nongkrong kayak begini, exactly lagi nongkrong, terus gue tanya, temen gue bilang, investor, dia bilang Ray, gue lihat lu di sini sekarang akhir-akhir lu nge-YouTube doang, kayak ya abisnya gue gak ada kerjaan, gue bilang kayak ya gue tahu gue di sini karena gue dibayar, gue digaji sebagai chef, tapi ya mayoriti kerjaan gue itu kalau lagi service. Ya kan, kalau lagi servis ya gue mimpin servis jadi checker, itu standar. Terus habis itu begitu kalau nggak servis, ya udah paling gue ngajak teman biar meramaikan restoran karena itu punya gue juga. Terus udah nongkrong gitu kan. Soalnya gini Ray, kalau lu udah tidak produktif di sini nggak efisien, kayak gaji lu itu bisa dipakai di tempat lain lah, hire orang marketing. Dulu goalnya itu kita nggak punya orang marketing supaya Fish lebih rame. Terus gue bilang oh ya itu fair. Tapi ya udah gue nongkrong lagi, gue bilang terus gue ngapain ya gitu kan, gue ngapain ya, terus kepikiran bikin acara YouTube masak. Oleh waktu itu kan lagi zaman tuh di YouTube tuh ya kan, lu bikin cooking show dong, lu ada kitchen bagus di rumah bla bla bla. Gue tahu temen gue waktu itu Kokiku TV kan, gue tahu gimana scale-nya itu masak gitu, dan kayak gue udah tahu cost-nya tuh berapa bikin video masak gitu, yang kayak actually gue kemarin bikin video masak pun yang simple-simple aja karena cost-nya mahal kan, lu harus trial dulu nih actually makanan bener gak jadinya, abis itu lu baru gitu kan. Terus abis itu ngedit, gue gak bisa ngedit ya kan, waktu itu gue belum bisa ngedit. Terus sendiri lu, belum ada tim nih? Belum, ini ada 2 orang nih, keren-keren mah udah 2 tahun ya kan. Tapi awal-awal itu ya temen gue bilang, lu tahu podcast gak? Gue bilang gak tahu, apaan podcast? Itu gue bilang bakal nge-boom tuh, di US lagi nge-boom pada waktu itu. Kayak lu dengerin tuh Joe Rogan punya podcast, seru. Ngapain podcast? Nongkrong aja ngobrol, lu dengerin. Conversation bisa deep gitu kan. Terus gue dengerin, gue langsung jadi big fan of podcast. Kan kalau di jalan nongkrong kayak ya jadi fly on the wall, kayak lu lagi a good conversation aja gitu kan. Terus hobi gue juga nongkrong selain masak, of course gitu. I love to drink, kayak kita nongkrong kayak begini gitu kan. Jadi ya udah, kayak ya udah coba deh beli equipment KW di Mangga 2 yang murah sesuai budget. Terus
mau podcastnya mau kayak gimana. Jadi kayak ya undang teman-teman chef dulu deh awalnya. Soalnya gue nggak kenal siapa-siapa lagi. Mayoritas temen gue ya lu pada gitu kan. Iya, iya. Jadi ya udah undang chef. Ternyata yang di review yang gue dapat itu kayak banyak banget yang bilang thank you chef udah nge-highlight kita. Iya. Karena biasanya kan food review show atau restoran review itu lu highlight makanan, lu highlight tempat. Di Indonesia pun restoran dikenal siapa ownernya, Betul, bukan betul siapa banget. chefnya. Ya kan, jadi kayak thank you banget udah nge-highlight kita, pekerja industri F&B. So, gue pikir kayak, wah menarik juga nih kalau dilanjutin. Tapi enggak kayak langsung, ya apa sih yang instan gitu. Iya, betul. Ya kan, gue juga sempat kayak sedih waktu awal-awal video gue yang nonton 14 view, video pertama episode 1 tuh, yang nonton 14 view, itu kayak target gue 100 view deh, gue bilang 100 view deh, coba pengen tahu siapa yang nonton. Terus subscriber gue 7, which is semuanya gue kenal kan. gue whatsappin temen-temen gue, subscribe dong, share dong gitu. Tapi ya along the way, ini kita juga masih kecil banget lah, subscriber kita 4.000. Kalau dibandingkan dengan YouTube yang udah gede gitu, not even close lah. Tapi, kita nongkrong, kita reach bisa 2.000, 3.000 orang yang nonton, terus orang itu dapat inspirasi kayak, kayak there's nothing bad about that gitu kan. Iya, betul. Kayak begitu sih, jadi kayak and actually gue surprise, gue enjoy doing something other than kayak being in the kitchen service gitu loh, cooking. Karena kan I've been doing it all my life gitu kan. Ya gue juga liatnya passion lu ada di sini juga bro. Iya, I really enjoy. Gue ngeliat lu ada passion banget di sini. Kayak lu suka banget kayak ngobrol, nginterview, kayak ngulik seseorang. Tuh gue liat dari lu di situ sih. Iya, biasanya tuh gue kalau misalnya, ya gue suka duduk di bar. Kalau ada kitchen counter, gue duduk di kitchen counter biar gue conversation sama chefnya gitu kan. Terus ya sekarang begini gitu. Thank you for noticing bro. Thank you. Iya. Actually tapi gue penasaran, what do you think of our podcast man? Honest opinion ya. Pasti gue liatnya juga pasti narasumbernya dulu dong. Pas gue ngeliat podcast. Ya kalau menurut gue narasumber kalau udah menarik pasti gue udah pasti langsung, wah ini gue harus nonton nih. Makanya gue beberapa pasti gue udah langsung repost punya lu podcast kan. Yes. Pasti yang menurut gue sangat menarik, pasti gue langsung gue highlight. Langsung gue share. Ya lu harus nonton nih. Kayak gue juga beberapa anak-anak gue itu di dapur juga gue ngasih tahu gitu. Lu boleh lah lihat-lihat gini. Kadang lu bisa lihat YouTube, bisa lihat buku. Kadang juga lu butuh cerita dan lu belajar dari kesalahan orang gitu. Jangan belajar dari kesalahan diri sendiri. Waktu lu gak cukup bro, lu bilang. Betul. Lu kalau belajar dari kesalahan lu sendiri, lu habis waktu lu. Lu lihat dari kesalahan orang, lu belajar. Lu bisa lihat dari podcastnya. Lu lihat aja, lu lihat, oh ini pengalamannya begini-begini. Kan itu ya lu saring sendiri abis itu kan. Kenapa? Abis itu lu saring sendiri. Iya betul. Kan? Yes. Ambil aja yang mana yang menurut lu paling bagus tuh di situ. Nothing makes me happier. Kayak waktu kalau jadi chef tuh kayak rasanya tuh sama kayak orang bilang, gila bro enak banget man makanan lu, I will be back gitu misalnya. Itu kan kita seneng banget kan. Betul. Kalau di podcast tuh kayak, chef gue ke Bali, gue inget gue ke Bali. Sejak gue pertama kali bikin podcast nih, terus gue ke Bali gitu. Subscriber gue masih dikit banget man, palingan baru 200-an, 300-an gitu. Terus gue happen to be in Bali. Begitu gue landing, gue instastory babi guling kan. Iya. Babi guling. Terus anak-anak Jamincau, actually si Ryan ngontek gue, belum kenal dia, kayak dia ngontek gue kayak, chef, kita anak-anak bikini. Dia bilang restoran bikini, dia bilang kita kalau break kerjaan nonton podcast lu, thank you banget. Wah gila men, gue kayak, bro gila banget, happy banget gue cuy. Gue bilang kayak gitu, terus ada beberapa kali ada yang message kayak gila, ternyata topik yang gue omongin, yang itu relate banget sama dia saat itu. Dia bilang, jadi gue tahu solusinya, itu kayak makes me really happy. This episode of the podcast is sponsored by Bara Steel. Attention all chefs.
Do you have your own proper chef knife? Good quality chef knife itu sangat penting. Pisau tajam bisa mempercepat pekerjaan kita di dapur and improve our cutting skill. Jadi nggak mungkin motongnya tambah jago, tambah cepet kalau motong aja selalu pakai pisau yang tumpul. Serta yang paling penting, dengan belajar merawat chef knife, kita bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab. At least itu kata chef gue dulu di sekolah masak. A good quality chef knife can last you a lifetime. Kalau kalian lagi nyari chef knife yang high quality, tahan lama, dan dengan harga yang terjangkau, check out Bara Steel. Bara Steel mengambil banyak inspirasi dari Japanese knife. Mereka punya beberapa macam bentuk pisau yang dapat meningkatkan pengalaman memotong Anda. Lebih dari itu, pisau kalian juga bisa di-engrave dengan nama kalian, atau juga nama bisnis kalian sebagai branding. So cool. Be a better chef with Bara Steel. Buat yang tertarik, langsung saja visit Instagram mereka di bara.steel. Spellingnya BARRA.STEEL. Dan khusus untuk pendengar Ray Jensen Radio Podcast, ada promo spesial. Gunakan promo code RJ Radio untuk mendapatkan diskon 10%. Kodenya RJ Radio, RJ RADIO, untuk mendapatkan special diskon 10%. Bara Steel, investasi dalam menghargai sebuah profesi. Soalnya menurut gue podcast lu ya salah satu wadah ya untuk yang anak-anak muda yang baru mau join di F&B, ya bisa lihat-lihat di sinilah cerita-cerita F&B kayak gimana kan. Mereka jadi udah ada gambaran tuh terjun ke dunia F&B. Terus seperti apa, minimal lah ada gambaran lah, nggak sampai abu-abu banget. Yes. Oh, thank you for noticing. But this podcast is not about me. It's about you, bro. Gue penasaran lu itu bisa end up di Hige itu gimana sih? Gue penasaran karena lu itu kan jebolannya Blanco Chef Mandif, betul. Ya kan? Siapa tukang masak yang nggak tahu Chef Mandif di Indo, gitu kan? Chef nama besar, ya kan? Tapi biasanya, correct me if I'm wrong, kalau misalnya lu resign atau lu cabut lah, ya kan, dari anak sekolah lu, bilangnya gitu, betul, sekolah betul. lu itu join di grup besar biasanya. Betul. Iya kan? Betul banget. Tapi kenapa, biarpun sekarang obviously it's a successful group, tapi waktu saat lu join kan just starting up kan? Betul. Iya, why? Pertama waktu gue keluar dari Blanco, itu di otak gue itu gak ada bro. Gue bakal bisa join kemana ya? Siapa ya restoran lagi yang oke ya? Di otak gue gak ada. Sampai gue join ke 5-star hotel lah di Jakarta. Tapi itu cuma sebentar. Iya, biasanya ya udah 5-star hotel kayak ya itu kayak standarnya lah. Lu cabut dari restoran yang bagus banget gitu kan. Iya. Nah itu gue juga itu join ke outlet fine dining juga tuh dijanjiinnya. Tapi kan ternyata enggak tuh. Katanya yang mau cabut gak jadi. Jadi lu kayak budget. Kan outlet punya budget masing-masing tuh. Budget untuk mainingnya udah gak ada nih. Lu pindah ke outlet yang all dining. Ya udah gak apa-apa, gue hajar juga tuh. Tapi emang jiwa gue waktu itu kayak, wah gue gak bisa di sini nih. Skill gue kayak mungkin gak kepake ya. Sayang nih waktu gue gitu. Terus akhirnya gue dikenalin nih sama grup ini. Oke. Langsung masuk jadi posisi sekarang corporate chef? Enggak. Waktu pertama itu gue jadi head chef doang. Head chef outlet. Gue juga buka di mall yang gak orang tahu bro. Dimana? Mungkin kalau orang tahu Igil itu mall mati bro. Dimana? Mega Mall. What? Di Mega Mall? Pluit Village tuh? Pluit Village. Benar-benar orang gak tahu. Damn. Itu zaman gue masih idealis banget. Makanan maunya bagus banget, ingredients. Itu benar-benar lu nabrak. Iya. Nabrak ombak tuh ibarat. Iya, market Jakarta. Market Pluit. Pokoknya makanan gue enak. Pluit lagi ya. Pluit, lu makan, gue ada, jadi menu gue itu a la carte, sebelahnya ada degustation. Di Pluit lu bikin degustation? Luar biasa. Bener, gue itu pengalaman terunik di Pluit. Jadi waktu gue degustation, kan misal gue 5 course. Orangnya langsung minta 5-5-nya keluarin dong. Di meja. Ya
Itu dessert gue ada es krimnya bro. Ya udah keluarin aja. Mau gimana dia udah ngamuk-ngamuk. Yes. Ini outletnya Hige? Enggak, waktu awal itu namanya Lady Liel. Itu nama dari anak-anak owner lah. Gua gak pernah dengar. Gak akan notice. Grup gue itu bener-bener baru di F&B. Kalau lu tahu itu grup gue itu gedenya sebenarnya di event. Kalau lu tahu Hype Bazaar. Of course. Terus sekarang kita handle kan ada Jakarta Coffee Week, Pesta Kopi Mandiri. Itu grup gua. Kerjasama lah, ada ABCD Coffee kan. Nah itu, terus kita bikin lah grup F&B. Sebenarnya Hige itu udah ada juga di sebelahnya Lady Liel. Jadi outletnya sebelah-sebelahan. Jadi satu kitchen gua gede itu nge-provide 2 outlet. Oke. Satu ya kayak regular restaurant, satu idealis lu. Iya, betul. Jadi ibarat kayak subsidi silang nih. Tapi wah, itu juga salahnya gue itu terlalu nabrak bro. Di Mega Mall lu berani banget. Crazy bro, bukan berani lagi lu. Gue sampai dikatain lu gila banget. Lu buka bistro di Mega Mall aja udah kayak lumayan nabrak loh Mega Mall ya. Gue gak tahu sekarang. Sampai tamu gue itu sampai bilang lu sih gila banget. Gila men. Lu naruh makanan di sini. Mungkin gue doang deh yang makan. How long does it survive nih Lady Liel nih? 2 years ya. 2 years. Lumayan. Sebenarnya dibilang parah banget sih. Ya nggak juga gitu. Adalah, tapi nggak nutup amat. Iyalah. Ya kalau sekarang lu juga tahu lu gila kan, course meal fine dining style gitu. Iya, gue fine dining bener-bener di Fluid. Nggak usah mallnya deh, di areanya aja. Areanya udah salah banget. Itu gue abu-abu banget kan. Gue dari Bali, bentaran di Jakarta, gue hajar aja. Gue anggapannya kayak di Bali. As long makanan lu oke, service lu oke, orang datang. Ternyata di Jakarta beda banget. Different game. Oh iya, of course. Different game. Nah, gue sering banget di request tamu buat ngundang Chef Handif kan ke sini. Yeah. Of course. Tapi belum kesampaian. Yeah. The next best thing, lu kan, yang pernah kerja lama sama dia. How is it like kayak kerja sama dia? Dan how do you start working there? Ya gue mulai dari pas gue join ya. Jadi sebenarnya sebelum gue join ke Blanco itu gue kerja udah di Sofitel. Jadi gue udah lama sebenarnya di Bali. Di Nusa Dua berarti ya? Nusa Dua tuh. Yeah. Gue udah banyak kerja di Bali tuh rata-rata hotel lah. Gue end up tuh di Sofitel, outletnya gue Nikki Beach. Nikki Beach tuh sebenarnya beda sama grup Sofitel. Jadi dia ibaratnya franchise lah masuk ke Indo. Tapi yang megang tuh grupnya Sofitel. Oke. Gue di situ outlet berjalan nyaman, aman. Karena gue digaji udah enak, servis bulanan udah bagus. Hotel. Betul. Nusa Dua. Kebetulan chefnya juga suka sama gue gitu. Maksudnya dari performa gue tuh dapet lah reach goalnya gitu. Gue dijanjin tuh next month lah. Udah lu, gue jadiin lu susu deh. Oh udah naik nih. Udah naik. Oh udah makin nyaman. Tapi gue punya pikiran emang dari awal gue itu mau terjun di F&B. Ya gue mau ngelatih skill gue. Bukan money ya number 2, number 3 ya bisa nyusul lah ibarat bagi gue gitu di awal. Ya mungkin juga karena orang tua gue support juga kan. Jadi kayak udahlah gak apa-apa lu mau gaji seberapa ya kalau masih bisa dibantu lah. Di zaman itu ya. Gue ingat banget tuh gaji ya wah parah banget lah. Tahu sendiri gaji UMR Bali di zaman itu 900 1,1 bro. What? Ini tahun berapa men? 2000 900? Iya, itu 2000 berapa ya? 2013, 2014 deh. 1,1, 1,2 gue inget. Sekarang berapa ya UMR Bali ya? Wah gue lupa ya. Kalau sekarang ya. Kalau dulu segitu. Terus servisnya segede Sofitel. Ya gede. Hotel servis bisa berkali-kali lipat. Pokoknya gue udah nyaman lah. Ibarat tuh gue udah nyaman banget. Ibarat kalau mau posisi dapat gaji bulanan doang. Makan juga di provide ya. Yoi hotel. Udahlah santai aja dulu di hotel aja bro. Nyantai. Terus tapi gue punya pikiran gak begitu. Gue pikiran ya gue harus maju. Gue mau punya cita-cita. Gue punya resto sendiri. Banyak lah gue maunya lah.
Terus ngeliat sepupu gue itu udah join duluan. Di teatro. Di teatro gastro ya? Iya, tapi dia juga dia intern ya sama si Vito. Di intern tuh berdua. Gue liat, makanannya bagus banget. Gue kalah nih, bro. Gak bisa nih. Jiwa kompetitif gue keluar. Wah, gak bisa bro, gue kalah nih. Enggak. Gue kirim CV gue. Gue nanya dulu ke sepupu gue. Mak, dia namanya Atma. Mak, gue mau join ke Blanko gimana? Udah kirim aja, tapi yang baru dibuka demi chef nih. Wah, deminya dia sih. Gue udah dalam hati gue udah demi dia sih pasti tuntutannya gede nih. Iya dong. Pasti dia demanding banget nih. Yaudah gue kirim aja. Gue kirim CV gue, resume, wah sama dia minta portofolio makanan. Gue kirim tuh foto-foto makanan gue. Dibales kayak esai bro. Dikata-katain tuh makanan gue. Sumpah lo. Sumpah. Beberapa dish gue ada telurnya. Sampai dikatain lu ada apa? Lu hubungan lu dengan telur bro. Sampai shock anjir. Terus dia komenin kan semua makanan gue gini. Terus lu bakal stres kalau punya bawahan yang lebih jago daripada lu. Oh damn. Lu bakal stres banget. Sampai di underline bro. Oh shit. Terus gue bilang, oh ya udah, nggak apa-apa gue turun deh. Gue bilang ke dia kayak gitu. Lu yakin? Damn. Turun. Gaji lu pasti jauh banget ke sini. Iya dan lu hotel. Iya, lu gila kata dia. Terus gue bales omongan dia. Gue bilang, duit bisa dicari. Ilmu itu lebih susah dicari dibanding uang. Setuju. Waktu gak bisa dibeli. Gue bilang. Gue gak bisa muterin tuh waktu. Gue bilang selama gue masih bisa nyari ilmu, ya udah gue korbaninnya duit. Wow. Oke, lu diterima. Tapi lu jadi cook, lu mau gak? Ya udah. Turun berapa tingkat tuh bro kalau misalnya lu dari CDP ya? CDP, kalau ke Sofitel itu kan dia ada cook 1, cook 2. Iya. Ya mungkin ke cook 2-nya Sofitel. Wah, gila. Jadi gue turun lagi. Gue turun lagi. Dan itu gue ingat banget tuh. Zamannya gue Sofitel, Chef Maxi juga masih di Sofitel. Tapi dia CCC kan. Di CCC gue di Kibitz tuh. Tapi gue belum kenal gimana lah. Cuman udah tahu gitu. Oke. Damn, terus gimana sih kerja sama Chef Mandi, men? Wah, ya. The style, kalau gue lihat the style, French. Iya betul. Dia suka banget French. Terus dia suka makanan tuh yang clean. Ya. Terus dia nggak suka tuh kalau terlalu simple. Dia suka main texture. Ya. Warna tuh nggak boleh norak. Wah, gue masuk ke fine dining tuh baru banget kan, kayak ibarat wah ini dunia baru banget nih buat gue. Yeah. Kayak lu motong tuh harus benar-benar presisinya banget dibandingkan waktu gue di hotel kan. Dan tuntutan tingkat lu harus bagusnya tuh jauh banget karena exposure-nya udah beda nih. Yeah. Tamu juga ngeliat lu langsung, chef table langsung tuh zamannya di Blanko. Terus dia masih di operasional banget kan, ngeliatin tuh makanan yang keluar. Itu gue di satu section cuma seorang di awal buka ya. Di awal Blanko buka itu satu orang satu section. Di section gue itu yang terbanyak. Satu section gue itu keluar 7 dish. Section apa lo? Jadi gue di hot section. Oh oke. Fuck. Itu 7 dish. Lu sendiri. Dibantu ada satu anak training itu juga. Kalau dia libur lu bener-bener sendiri. Dan lucunya ketika gue libur. Itu sendiri bro. Itu lu dapat di mana lagi saat sebuah restoran, lu baru join, lu bisa megang makanannya langsung. Biasanya kan lu nggak boleh dong. Pasti kan lu cuma metikin apalah, motong apalah, enggak. Gua yang megang sebagai intern, megang actually plate the food and apa, itu cuma di kado terakhir. Yes. Nggak banyak loh restoran yang kayak intern lu biasa ya lu nyuci, angkat barang, ngupas, udah gitu kerjaan itu. Nah itu setelah di section itu gue benar-benar terasa dari secara skill dan speed lah. Speednya itu sebenarnya hampir mirip sama kayak a la carte lah ya. Sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Bedanya itu ya lu benar-benar harus detail banget kan. Dan lu benar-benar kebetulan gue dapet
konsep beda banget nih, chef table. Depan lu tamu, lu plating. Dan lu masak di belakang. Dan lu jadi lagi masak sekaligus plating. Dan lu ngajak ngobrol tamu bersamaan. Oke, wah that's must be kayak learning curve-nya gila man. Hot section tuh paling parah. Dihindari, ibarat nih section dihindari dari semua outlet. Dari semua anak-anak tuh jangan sampai di hot. Karena terlalu banyak. Dan itu gue sampai pernah doa, gila Chef Manif jangan datang deh. Gue bilang gitu. Bener, sampai berapa bulan ya, 2 bulan mungkin gue bilang. Dia killer gak sih? Bukan killer ya, dia tuh orangnya spontan, random. Kadang-kadang dia nemu ikan bagus banget, tiba-tiba bawa bro. Di middle of service, harusnya next course-nya misal gue ikan apa ya. Terus dia datang, Nick. Bagus gila, nih. Gini. Ikan gue bagus banget nih, Napoleon. Anjing, Napoleon. Iya, ditaruh. Chef kan next course-nya ikan ini. Gak bisa, gue maunya ini. Sausnya beda ya, jangan sama yang kayak biasanya. Harus ada 2 tekstur sayur, sausnya ganti. Bikin dah lu. Bikin bro. Itu gue dadak bikin, next course-nya itu loh. Dan gue itu ngefile langsung. Ke belakang gue ngefile sambil gue masak. Sausnya gue tinggal-tinggal. Jadi gue sampai, wah gila nih. Capek banget kerja nih gini. Gitu. Sampai gue bilang, anjir jangan deh dia datang. Jangan tiba-tiba datang bawa apa. Gue pernah didatengin kepala sapi utuh bro. Nah, kepala sapi utuh? Yes, bikin rawon. Pakai pipinya tapi dia mau ada kepala. Apa? Saking segitunya dia. Dan dia, tapi gue berkat dia, ya gue ada gitu aja. Iya. I mean he's out there sih actually. Karena kan kayak sometimes a genius kayak most of the time genius tuh kayak little bit crazy you know. Bener banget. Iya kan? Gila sih dia. Dia sampai nanya, lu udah pernah ini enggak? Ini enggak? Jangan lu bilang udah gagal dulu. Lu coba dulu, udah cari ini belum? Aduh chef. Sampai gue inget banget, lu tau pete kan? Pete itu kan kadang lingkar-lingkar kan? Dia mau motong panjang berbentuk kacamata. Oke. Tapi bener-bener lurus, panjang bro. Kalau melingkar kan lu motong gak bisa. Naturally kan begitu pete. Gak bisa kan. Dia mau dapet panjang keren, digoreng gitu. Jadi tipis panjang. Gue udah nyoba berbagai cara bro, gak bisa. Lu udah coba belum? Dibekuin dulu terus potong. Terus gue cobain. Wah gila, banyak banget dia aneh-anehnya bener. Sampai wah gila, emang dia sih bener kayak alien nih bro. Alien gue bilang. Berapa lama lu di situ? Setahun gak terlalu lama sih sebenarnya, setahunan lebih, 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 3 bulan lah. Tapi obviously you make a big impression. Yes. Makanya lu di Bocuse d'Or nih dia mau cabut kan? Ya bukan diajak sih, gue juga ngajuin diri lah. Dia tuh gue sibuk bro. Iya tapi kan kalau lu ngajuin, kalau you're not good, you're not any good, mana diterima? This kayak mungkin the biggest moment of his life sekarang. Iya betul. Bocuse d'Or bawa nama quote unquote, biarpun Bocuse d'Or itu personal competition tapi bawa nama Indo gitu kan. Betul. Gitu. Lu kapan cabut by the way Bocuse d'Or? Harusnya September ini kita udah jalan sih. September 15, September 16 kita udah jalan. Itu bulan-bulan ini Chef Manif benar-benar intens latihan. Grupnya juga udah mulai pada aktif. Sebenarnya kalau gue sendiri, gue tuh logistik lah, ibarat staff meal, itu gue yang ngerjain. Tim lainnya kayak Vito, dia kan tim manager. Vito cabut juga. Vito juga cabut, terus ada kalau tadinya Kevin Dra juga dia involve, dia kan bagian media, komunikasi, dia yang hajar. Dia lebih aktif lah dibanding gua mah nggak tim hore. Tim hore penting juga. Staff meal lu screw up pada bete ntar masaknya bro. Iya itu tuh gue bagian staff meal. Jadi bakal gue frozenin, gue bawa ke sana. Jadi mungkin ada beberapa hari yang kita mungkin prep atau nggak bisa keluar. Ya udahlah ada makanan at least. Ya gue penasaran banget kayak gue belum pernah kenal orang yang involved di Bocuse d'Or. Belum pernah kayak actually involved. Gitu. Gue podcast sama Stefu, dia pernah juga bawa Bocuse d'Or, tapi itu years ago. Ya kan, kalau lu kan now terus lagi juga di zaman kayak COVID begini gitu loh. Gue penasaran how it works nih, karena kan
Bocuse d'Or guys itu adalah kayak the biggest cooking competition. Anggap kayak World Cup-nya chef. Betul. Ya kan, bawa nama negara. Terus abis itu ya udah lo adu deh tuh. Jurinya siapa ya? Gue nggak tahu tuh siapa. Tapi kayak pokoknya World Cup lah. Iya betul. Jurinya kan mostly yang udah pernah menang. Yang pernah menang Bocuse d'Or biasanya udah gak boleh ikut lagi tuh. Yang udah dapat gold. Nah biasanya dia jadi judges tuh. Ya pas lagi kayak gini kan kita udah delay nih sebenarnya. Harusnya bulan apa ya kemarin, bulan Maret atau bulan apa. Itu kita udah harus berangkat. Covid. Udah tuh delay. Bahkan di Bocuse d'Or ini ada tema takeaway. What? Ada tema takeaway-nya. Wow. Saking itu karena dari ya pandemi ini. Iya. Oh tema takeaway. Iya. Oh my god. Itu baru sih. Gue juga baru lihat gitu. Tapi emang ini kompetisi itu udah benar-benar kayak perlombaan kejuaraan lainnya sih. Penuh banget yang pasti modal gede. Terus juga lu harus sacrifice waktu. Iyalah. Di luar uang tuh benar-benar waktu lu kayak Sermadif harus latihan, anak media harus benar-benar gencar. Susahnya di Indo itu belum terlalu banyak orang tahu gitu aja. Betul. Jadi kita nyari bantuan untuk sponsor itu lebih sulit kan. Jadi ya tapi ya so far so good lah. Sekarang kita masih bisa jalan, kita hadapin lah obstacle-obstacle-nya. Sampai sekarang kita masih jalan lah. Ya, I mean kayak kan dulu si Stevo sempat bawa gitu kan. Itu aja nggak ada yang tahu. Ya. Kalau dia nggak ngomong aja gue nggak tahu. Gitu. Tapi di zaman kayak social media ini ya mungkin after this orang banyak tahu gitu kan. Orang lebih banyak tahu, lebih banyak tahu dan kayak sih. Ya role-nya pasti ada efek positifnya lah. Betul. Ya kan from kayak just being there at least gitu. Amin-amin menang deh bro ya. Amin-amin kalau menang itu keren banget tuh. Itu gila meledak bro. Chef-chef Indo pasti kayak waduh gila nih di Indo ada siapa lagi gitu kan. Pasti begitu. Biasa kan ya kalau nggak Jepang, US, Prancis sama terakhir-terakhir Scandinavian countries kan. Emang. Betul. Jadi kalau kalian research Bocuse d'Or guys, itu negara yang misalnya menang, itu kayak berapa tahun ke depan tuh kayak dunia itu ngeliat banget negara itu sebagai culinary heaven gitu kan. Betul. Denmark menang, ya lihat sekarang Denmark kayak apa. Betul. Sekarang. Isinya chef doang kali itu. Tapi sekarang gue lihat yang anak-anak mudanya itu lebih ke arah sana sih. Cuman ada negatifnya. What? Anak muda sekarang maunya loncat. Gak mau gak mau nikmatin ya. Maksudnya dia ada beberapa step yang lu harusnya lewatin tuh lu loncat. Karena lu udah ngeliat role modelnya wih keren banget di fine dining, lu skip yang lain. What are the steps? Coba kasih. Kayak misalkan ya di section telur deh. Anak-anak muda sekarang lu kasih section telur itu kayak apa sih lu ngasih gue omelet? Apa sih lu poached egg? Padahal itu sulit. Oh my god. Iya kan? Kayak lu bikin poached egg yang bener bagus tuh susah gitu. Lu bener-bener French omelet yang smooth tuh susah. Gila. Tapi anak-anak muda sekarang itu loncat maunya sous vide, maunya udah rulat pakai meat glue, maunya udah mainnya chemicals gitu yang kelihatan keren gitu. Tapi banyak step yang mereka lewat gitu kayak untuk bikin saus yang berbentuk bubble, mereka tuh ya udah bentuknya bubble tapi rasanya dilupain. Itu yang mereka hilangin gitu. Gue find saus yang bentuk bubble, kebanyakan taste-nya lacking. Nah itu akan bisa tahu cara celahnya ketika lu gak ngelewatin step ini. Untuk jadi bubble kan light. Pas lu sebelum jadi bubble, saus lu harus intens banget rasanya. Bahkan kayak lu bilang ini keasinan. Iya. Untuk jadi bubble jadi pas. Tapi anaknya kan gak tahu gitu. Makanya gue bilang itu yang dilewatin. Mereka banyak maunya langsung ke sana. Gue bilang. Ya actually lu ngomong gitu gue inget di Kado. Itu ada saus kayak hari pertama gue saus gue cobain kan. Hey make sure everything in the station tastes good. Ya gue bilang nih gue first day gue tahu apa. Udah cobain aja. Anjing ini asin banget. Gue bilang gila. Oyster emulsion. Asinnya gila banget. Tapi ternyata di-serve sebagai foam. Nah itu. Gitu kan, iya. Nah anak muda itu banyak kan dia baca buku bagus. Cuman dia kadang gue ngapain sih kerja di sini. Gue maunya langsung. Ya. Banyak kan kayak gitu yang mereka lewatin ya. Itu sayang aja sih. Terus juga mungkin
mentalnya juga sekarang agak berbeda ya. Makanya sekarang itu gue kalau di pekerjaan, gue bukan concern ke makanan bro, gue concern ke orang. Gue semakin di posisi atas, itu gue mempelajari sifat orang, bukan makanan lagi. Ya, exactly. Makanan mungkin ya sorry to say, tapi makanan bukan nomor satu. Kalau lu udah di posisi atas. Betul. Makanan rapi, of course harus enak, harus nggak ada komplain, seminimal mungkin lah komplain. Nggak ada komplain mustahil kayak kalau di Indonesia. Tapi lebih concern itu kayak our time itu lebih fokus ke HR lah, ke Betul. human resource. Kependekatan orang kan beda-beda ya. Makanya kadang semakin kesini tuh gue mempelajari sifat orang, terus gue tuh lebih memposisikan sudut pandang dia dulu. Jadi kayak gue kalau marahin orang tuh gue berusaha jadi dia dulu. Jadi lihat sudut pandang dia dulu, gue telaah, baru gue marahin biasanya. Kecuali ya marahnya yang spontan, yang biasanya masakan. Ya. Masakan itu biasanya gue spontan. The heat of the moment tuh kan. Itu spontan. Tapi semakin gue kesana, gue udah nggak kayak dulu. Gue dulu parah sih. Maksudnya lebih banyak teriak, masih banyak gimana. Sekarang sih udah lebih slow. Slow banget. Mungkin gue udah capek gitu untuk marah-marah. Capek banget. Enggak. Karena beda culture bro. Karena beda culture. Biarpun lu di Blanco. Tapi I'm pretty sure itu culture-nya kayak French kitchen gitu kan. Iya betul. Dimana kayak very berapi-api gitu loh. Iya, kalau lagi service. Jiwanya kompetitif. Exposure-nya dapet. Terus lu respect with each other. Sekarang kalau ya udah ke kafe-kafe, beberapa orang di bawah lu itu yang mungkin gak di area itu tapi gue mau kerja. Dan mereka itu gak tahu gitu. Kayak memperlakukan sesama chef tuh harus beda. Tapi that culture pertama menurut gue, karena ya gue yakin gue juga sama kayak lu dulu. Mungkin lebih parah dulu gue kalau marah gitu loh. Teriak, lempar barang. Tapi gue begitu karena gue digituin juga dulu gitu kan. I'm sure lu juga dimaki-maki. Sama Mandif atau sama atasan lu gitu kan. Dan bukan sekali doang gitu loh. Setiap bikin salah. Gue itu emang that's the way gitu kan. We don't know any other way waktu kita coming up kan. Did you agree kalau with that? Betul. Dan gue ada gue ada story sedikit nih kalau soal itu. Jadi waktu gue intern di Noma, dapat kesempatan di Noma, gue happy banget kan. Gue happy banget, terus gue kesana dan ternyata culture mereka tuh wah gila banget man. I mean the one of the world most influential restaurant gitu kan. What do you expect? Ternyata tuh di sana kayak kalau di Perancis itu keras, which is itu udah keras banget di Perancis. Gue lupa berapa kali gue nangis lari ke WC di waktu gue kerja awal-awal. Di Noma itu gila men. Kali 5, kali 10 bro. Kerasnya karena they're the best. And kayak everybody know they're the best and they expect the best gitu kan. Karena semua orang lihat ke lu kan. Iya. Jadi gue di sana yang gue kerjaannya udah jadi bos di Jakarta, ya kan. Staff gue hitung dulu pernah staff gue ada 120 di kitchen karena outletnya banyak. Terus gue langsung nih jadi training lagi, ya kan. Gue turun jadi training lagi. Gila man, even trainee expect the best trainee gitu kan. Hancur bro gue di sana, abis gue dan ternyata gue lihat. Jadi kan gue maki-maki staff gue di Indo. Waktu gue dimaki-maki di sana, gue berasa sadar, anjing gue kalau dimaki-maki malah kerja gue makin berantakan. Karena gue nervous banget kan. Nervous banget gue, setengah mati. Malah kerja gue berantakan. Gitu. Terus abis dari Noma, gue ada kesempatan kerja di Kado. Dimana dia waktu itu, mereka emang bilang, kita ini lagi consciously try buat kayak new thing nih di kitchen. Dimana no screaming, no swearing. Waktu masuk gue udah dibilangin gitu, no swearing, no screaming. And clean up your shit. Gitu, yang penting. Gitu kan. Kecuali lu abis kerja, stationnya lu gak beresin, ya itu dimaki lah. Gitu, and you deserve it. Kalau gitu kan. Terus dari situ, karena gue jadi bawah banget di situ, gue jadi ngerti. Ternyata kayak, lu maki-maki begini, itu segala macam itu lebih banyak negatifnya. Karena gak semua orang, lu dimaki, kayak gue dulu di Paris, lu mungkin dulu di Blanco, dimaki, kita makin kayak nih gue buktiin nih gitu kan. Lu dikata-katain di CV lu,
makanan lu apaan sih gitu kan. Iya, Lu iya. harus turun, makanan lu rendah banget. Bawahan lu aja lebih jago dari lu gitu kan. Tapi kita kan malah kayak want to prove yourself gitu kan. Betul. Tapi kan gak semua orang begitu. Bener. Iya kan, ada orang yang dimaki-maki cabut gitu. Teman baik gua di Paris, kita intern di restoran yang sama, hari pertama dia dilempar lemon. Cabut habis itu. Udah gak jadi chef lagi sekarang gitu. Enggak semuanya begitu kan. Iya betul. Itu udah Gitu. seleksi alam juga sih. Yes, tapi dengan kayak you nurture, abis itu kayak gue feel appreciated, oh gue contribute nih something to this Betul. great. Nah itu yang dipelajari restaurant. lu pasti by experience. Yes, exactly. Itu dia. Makanya jadi sekarang gue itu kalau marahin orang, biasanya gue tarik Ya. ke suatu ruangan, gue coba ngobrol. Biasanya gue kayak gitu tuh. Kayak gue ngeliat sisi yang bisa lu, area yang bisa lu improvement lah, area improvementnya apa, yang lu perbuat tuh salahnya di mana. Ya. Jadi gue nggak cuma sekedar marahin lu, jadi gue ngasih solusinya gitu. Itu yang gue pelajarin semakin kesini tuh gue mempelajari itu. Yes, betul, agree 100%. Dan apalagi lu sebagai corporate chef, betul, ya kan, tanggung jawab lu banyak banget orang yang bergantung pada lu. Ya itu di luar food cost lebih pusing ya udah, emang human. Paling pertama human. Gue udah 2 tahun nih bro, gak in charge service gitu, gak take care people. Ya gue take care people tapi kayak ini podcast gue 2, bar gue ada 2, gak dihitung lah. Gimana sekarang lu model anak-anak kitchen zaman sekarang bro? Ya anak kitchen sekarang tuh sebenarnya masih jiwanya untuk majunya ya ada. Kayak gue memang pengen banget nih jadi chef terkenal. Banyak lah sebenarnya potensi-potensi anak muda sekarang tuh banyak. Apalagi semakin teknologi maju, bisa lihat ini, lihat itu. Dulu mungkin orang ditanya, lu kenal gak sama, tahu gak chef ini? Rene misal. Hah? Gak tahu. Sekarang anak muda kan lebih tahu lah. Apalagi Netflix. Semua lihat semua Chef tuh. Chef Table. Siapa dulu ditanya Will Goldberg. Kayak gak ada yang tahu. Sekarang semua udah tahu. Tujuan mata tertuju kepada chef-chef hebat semua. Nah itu jeleknya di lapangan. Ya udah kalau ketemu dapet kayak apaan sih ini sepele. Nah tapi ya gue bales. Lu hal sepele aja gak bisa lu kerjain. Gimana gue bisa kasih kerjaan lu lebih gede. Exactly. Lu harus small responsibility dulu. Makanya itu lu masuk, lu cuci dulu. Gue lebih appreciate lu bikin telur bagus 100 kali dibandingkan lu bikin beef Wellington berhasil sekali. Yes. Itu beef Wellington juga gara-gara Gordon Ramsay itu. Iya, jadi lu 100 kali bikin beef Wellington yang bagus, konsisten, rasa konsisten. Ya udah lu boleh bangga gitu. Jangan tiba-tiba gue kasih kerjaan gini kayak oh ini apaan sih sepele, lu kasih ke gue. Terus banyak kan anak muda sekarang ya this is not my job, itu paling sering. Gitu. Lu pernah digituin? Secara nggak langsung. Tapi kebanyakan sebenarnya bukan anak kitchen, justru anak depan. Biasanya yang kayak gitu. Cuman anak kitchen juga ada lah beberapa kayak gitu. Kayak nyuci misalkan, ini this is not my job, nyuci. Bisa gak lu hire new steward? Pasti ada aja yang kayak gitu bro. Fuck you, everybody. Kayak itu job kitchen cuci-cuci men. Kadang mereka juga lu harus respect loh sama steward. Kerja, lu belum pernah coba nyuci kan. Coba lu nyuci sendiri. Setelah lu nyuci, pasti lu bakal lebih respect sama steward. Yes, exactly. Dan akhirnya, oh iya ya, kerjaan berat ya. Ngangkat-ngangkat grass trap, ngangkat-ngangkat exhaust hood, filternya. Ternyata susah. Oh my God. Akhirnya mereka juga belajar gitu. Itu yang gue kasih. Dan gue bagusnya gue pernah sama Chef Mandif adalah dia selalu ngajarin untuk mencoba makan apa yang lu buat. Ini konsepnya gini. Jadi di Indo itu kan kalau lu sekolah, masak itu rame-rame. Satu section lu pelajarin misalnya bikin beef apa, satu kompor tuh dihajar rame-rame. Oh gitu? Bener. Makanannya berapa? Iya cuma satu. Oh untuk rame-rame. Jadi untuk rame-rame. Jadi misal lu bikin kelompok. Iya kayak beef stew. Tapi yang ngerjain orang 8, orang 6. Oh gitu. Lu kan makin sedikit ya untuk megang. Seasoning aja mungkin gak lu sentuh gitu. Nah itu yang sulit. Makanya beruntungnya adalah waktu gua sama Chef Mandif. Lu masak wagyu. Tapi lu pernah gak makan wagyu? Kayak gitu. Exactly. Kalau lu tiba-tiba dikasih bohong sama supplier.
tahu dari mana? Ya udah lo harus coba. Itu bagusnya Chef Mandif itu gue angkat topi lah buat dia. Ketika gue kerja di sana, lu pernah makan lokavor? Enggak. Udah lu coba dulu. Lu cobain makan lokavor, lu cobain makan apapun yang ada di sini yang menurut lu keren. Gitu. Lu lihat, lu bisa tahu titik lu tuh di sampai mana gitu. Ya, one of the problem itu, ya, one of the biggest problem in kayak Indonesia menurut gua di dunia kitchennya yaitu karena gajinya rendah. Ya betul. Kan? Tapi bukan di Indo doang, di mayoritas restoran kitchen itu emang lu nggak kaya dah kerja di kitchen mah. Betul, susah banget lu jadi kaya, susah. Jadi ya privilege lah kalau lu bisa makan makanan yang bisa inspirasinya dapet, titik levelnya beda. Iya, lu harus saving. Bener, harus saving. Gue dulu saving banget tuh. Of course. Kayak wah gue berapa bulan ini gue harus makan ini nih, nyobain. Kayak lu mau makan lokavor, lu saving pasti. Pastilah. Kayak gue waktu itu wah gue pengen banget nih. Dari dulu tuh gue udah tahu CVC-nya Pika enak. Oh ya udah, gue saving beneran enak. Jadi gue tahu. Jadi sekarang gue punya patokan. Gue kalau mau bikin CVC, kalau belum seenak Pika ya lu fail. Kayak gitu. Jadi anak-anak gue juga gue ajarin. Jadi anak-anak yang pernah kerja sama gue lah gitu. Mereka pasti paham. Mereka itu pasti gue suruh coba makan. Jadi lu suvi, lu makan. Jangan kayak robot gitu. Kalau gue bilang 2 jam, jangan udah 2 jam lu lepas gitu. Lu cobain kalau masih tough, keras ya lu lanjut gitu. Jangan kayak robot. Makanya gue bilang resep itu hanya pedoman, tapi lu jangan kayak robot. Exactly. Karena mungkin cabai bulan ini lebih gak pedas daripada bulan depan misalkan. Oh itu kalau makanan Indo itu. Iya lemon, lime juice. Mungkin hari ini lebih banyak airnya, besok enggak. Kadang gitu. kering. Makanya lu jangan kayak robot gitu. Resipi itu cuma pedoman aja. Tetap adjusting ada di lidah lu. Dan lidah lu ya yang bisa latih ya lu sendiri gitu. Makanya beruntungnya adalah gue itu emang dari kecil itu udah lahir di restoran. Jadi gue di restoran Chinese sama Indonesia. What? Your parents, your family? Iya, my parents. Restoran apa nih? Restoran kecil lah. Maksudnya jualan Chinese food, Indonesian food. Mungkin itu juga jadi rootsnya gue tuh. Dulu itu gue seneng banget Itali, Prancis. Makanannya keren-keren. Terus setelah gue dinasehatin sama Chef Mandif. Lu tau gak? Lu tuh paling kuat itu di Indonesia sama Chinese-nya. Lu lihat makanan ini, lu udah tahu ingredients-nya apa. Lu udah tahu ini makanan ini condongnya ke sini. Gue sampai dikatain makanan gue kayak mama. Makanan lu kayak mama tau gak? Kalau mama masak tuh persis lu masak. You should take it as a compliment bro. Mama paling enak makanan. Bener, tapi kalau di Blanco itu sebuah sindiran karena terlalu kenceng. Kan gak balance. Gak balance kan. Lu gak oke lah kalau buat orang foreign makan tuh terlalu kenceng. Tapi gue itu dikasih tahu gitu, gue langsung oh iya juga ya. Gue ngapain ke area itu ya. Kalau gue emang kuat di sini juga. Sampai dia bilang, lu sehebat-hebatnya lu, makanan Perancis lu gak akan ngelawatin gue. Dia bilang kayak gitu. Itu jarang banget tuh Chef Mandif itu muji gue tuh jarang banget dulu. Sampai dia bilang, lu itu bisa jadi the nextnya siapa yang makan Indonesia jago. Mending lu di situ. Tapi lu bikinnya nice, make it nice gitu. Semenjak itu gue bener-bener ke arah itu. Indonesia, Asian food gue tuh bener-bener ngulik banget. Nice. Tapi teknik tetap French, tetap apa ya gue combine lah, modern sedikit lah. Tapi tetap rootsnya gue di situ. Nah hige juga pasti best selling item kayak Indonesia. Benar-benar. Gitu kan, Asian lah. Kita gak bisa bilang makanan Western itu bakal 100% ada di, gak ada Asiannya maksudnya ya. Gak ada Asiannya semua 100% Western kalau di restoran yang belum fine dining ya. Pasti orang ada aja nyari ya kan. Makanya kebetulan karena gue juga suka Asian ya udah menu-menu dari awal pun ya gue banyaknya Asian. Jadi tapi ya maksudnya dibuat beda lah. Tapi gue gak nyebut itu fusion sih. Gue lebih suka Indonesian flavor. I hate the word fusion. Indonesian flavor.
atau Asian flavor, tapi gue nggak mau bilang itu fusion. Fusion tuh bagi gue rancu sih. Tapi pasti banyak yang ngecap hige pun sampai sekarang pasti kayak restoran fusion dong. Pasti lah, nggak bisa disalahin, Tapi gue bilangnya sebut Indonesian modern atau ya Indonesian flavornya aja yang kita ambil gitu. Iya, somehow fusion food tuh kayak, fusion confusion man jadinya. Iya, gue gak ngerti juga konsep fusion sebenarnya. Karena terus juga gue beberapa makanan itu ada yang beberapa gak bisa dimodernin menurut gue. Menurut gue gado-gado. Menurut gue gado-gado tuh harus kayak gitu. Iya. Lu ubah macem-macem malah jadi gak enak. Ngapain lu buat sesuatu yang baru tapi gak bisa ngalahin yang lamanya gitu. Iya, sometimes begitu sih. Makanya gue very very interested sama tamu kita kemarin kan Chef Ragil kan. Iya. Terus lu tadi cerita, lu udah pernah makan di sana. Iya, di Nusa tuh. Iya, what do you think? Honest opinion, kayak Indonesian food nih. Iya. Tapi di platingnya tuh kayak European modern. Iya. How kayak do you think? Kan ada restoran. Karena ini kan gue gara-gara gue sempet punya restoran Indo gitu kan. Iya. Beda ingredientnya satu aja tuh kalau misalnya orang yang makan dari daerah itu gitu kan udah kayak ini mah bukan. Betul, itu susahnya kalau lu nggak dapet tamunya Indo. Kalau udah tamunya foreign ini pasti lebih more appreciate. Nah makanya lebih susahnya kita waktu buka Blanco itu pasti lebih susah dapet tamu orang Indonya sendiri. Karena ngapain lu makan kayak gitu di situ, mahal. Enakan yang di pinggir jalannya lah. Langsung di-compare sama yang di pinggir jalannya. Padahal kan yang kita serve kan beda gitu. Tapi mereka udah Indonesia lah, ngapain di situ. Ya lu mirip. Blanco itu kan emang kayak mirip sebenarnya Nusa, bener gak sih? Benar. Ya, dimana kayak resepinya itu Indonesian, tapi lu di depan lu itu kayak bukan Indonesian food what look like gitu kan. Ibarat mah kita benar-benar Indonesian flavor, inspirasi dari masakan Indonesia. Ya kayak gitulah. Cuman orang dari kitanya tuh belum appreciate ke situ. Iya, belum. Tapi I think it's starting. Iya, udah kelihatan lah. Udah beda banget. Semenjak waktu gue buka di Pluit pun sebenarnya udah beberapa orang yang udah mulai appreciate tuh. Kayak ternyata bisa begini ya. Bikambon bisa begini ya. Lo apain Bikambon? Gue bikin beda banget, maksudnya di serve-nya beda lah. Secara presentasi, secara resep pun gue kulik-kulik sendiri gitu. Gue lebih suka lebih kenyal nih. Gue ambil flavornya gitu. Ternyata Bikambon bisa dimakan sama ini, bikin sama itu. Es kopior. Gue juga seneng dengan konsep yang respect your ingredients. Jadi kayak di Indo tuh kopior, kelapa kopior tuh enak nih, kenapa gak lu angkat seperti itu. Hal-hal gitu yang udah gue pelajarin di Bali. Itu gue baru nemu itu cuma di Bali waktu saat itu ya. Kayak lu tuh harus bisa ngulik makanan-makanan yang ada yang di sekitar lu gitu. Jangan apa-apa travel, apa-apa ini. Jadi ya di sekitar lu ada yang bisa lu highlight gitu. Kayak jamur yang di Bangka kan. Pulpawan. Ya gitu kan sebenarnya bisa lu kulik atau yang lain bisa lu kulik. Makanya dari situ iya juga ya sebenarnya di Indo tuh banyak banget ya. Akhirnya dari situ gue kulik satu-satu tuh. Nah dari situ gue juga nge-educate ke customer kalau masakan Indonesia tuh bisa segini sejauh ini loh. Kan ada beberapa kalau lu bilangnya ke next level berarti Indonesia ketinggalan dong. Bukan gitu maksudnya. Maksud gue itu supaya lebih dikenal. Ya. Gak itu aja. Maksudnya bukan kita levelnya di bawah sama makanan lain. Sebenarnya sih enggak gitu. No, tapi I said it. Kalau untuk dikenal orang, kita masih di bawah bro. I said it. Gue di bawah. Pokoknya Indonesia itu gak banyak dikenal orang. Kenapa? Karena orang Indonesianya sendiri banyak yang belum tahu. Betul. Kenapa? Karena Indonesia tuh besar banget. Iya. Besar. Dan semua orang Indonesia tuh very nationalistic. Ya kan? Contoh misalnya waktu lagu kita di poach sama Malaysia, Rasa Sayangnya, itu semua meledak langsung kan. Kalau itu di zaman sosial media kejadiannya, pecah bro pasti viralnya gitu kan. Kayak gak bisa begini. Tapi selain itu, dari zaman itu, lu tahu apa emangnya? Itu dia masalahnya. Indonesia banyak banget sih PR-nya. Kayak hulu ke hilirnya tuh PR-nya banyak banget. Misalkan
Indonesia terkenal pun yang diuntungin bukan Indonesia. Contoh, masakan Indonesia lu laku nih. Orang tahu masakan Indonesia ini nih. Beli bahannya di mana? Chinatown atau di Thailand. Yang untung mereka sebenarnya. Yeah. Bahan-bahannya mereka yang bisa provide. Orang Indonesia nggak buka. Jadi makanan kita terkenal, bahan-bahannya yang dibeli pun bukan dari Indonesia. Jadi sebenarnya hulu ke hilirnya banyak banget ya. Ini something encouraging nih. Kemana Chef Ragil cerita off the air, tapi kita nggak sempat masukin podcast waktu itu. Dia bilang kayak, Ray, ada proyek pemerintah kayak sampai 2024 kalau nggak salah ya. Dia ngomong 2024, pemerintah target restoran Indonesia buka di seluruh dunia itu 4.000. Dia bilang ada proyek, which is sekarang tuh baru 2000-an kalau nggak salah 2000-an. Itu encouraging. Dan salah satunya itu di Copenhagen, bro, baru buka restoran Indo. Konsepnya, gue lupa namanya actually. Tapi konsepnya tuh kayak restoran Indonesia di Jakarta Selatan, kayak restoran gue. Iya, modern dikit gitu lah. Tapi dan yang gue dengar dari teman-teman gue di situ itu restoran rame. Oke. Gitu. Ya encouraging lah. Terus dengan ada di Indonesia sendiri ada Chef Ragil, Mandif, ada Lu yang emang kayak appreciate local ingredients and trying to elevate the dishes. Ya in 5 to 10 years I think. Ya semoga sih. Kalau pandemi subside ya. Iya. Tapi gue lihat sih sebenarnya ada progres. Ada progres tapi ya gak secepat itu sih. Oke. Kapan cabut bro? Cabut apa nih? Bagus dong. September kemungkinan tanggal 15 kita cabut. Kebetulan beruntungnya adalah kita vaksin yang dikenal di Eropa jadi kita gak karantina. Kecuali setahu gue ada satu sih si Ucup itu dia Sinovac. Jadi mungkin dia ada karantina dulu 7 hari di sana. Tapi yang lain yang Astra kita aman. Gua really eager to know kayak I hope Indonesia do well. Ya pastinya kita juga berharap Indonesia semakin ya F&B-nya tuh maju banget nih. Iya, gitu. Lebih maju lagi. Gila, thank you banget nih. Wih, gue yang thank you malah. Gue gak berasa nih kita udah 1 jam actually. Iya. Ngobrol 1 jam. Oke. Closing. Lu belum jualan nih, gue jadi gak enak nih. Gak santai. Di depan kita guys ada Babka. One of my favorite, apa sih? Bilangnya apa ini? Bread? Pastry? Babka? Bread sih tetap. Iya tetap bread ya. Jadi Chef Niko nih seperti banyak teman-teman kita, teman-teman Regent Radio Family itu switch ke baking kan. Ini Instagramnya di mana bro kalau mau pesen? Di enic.id. Enic spellingnya bro? AND-NIC. AND-NIC. Oke. .id. ANDNIC.id. Ini gue cobain deh. Iya coba. Lu kapan nih mulai baking begini? Dari PSBB? PSBB. Justru UI duluan untuk yang sourdough ya. Yang jualan ya. Kita pas nyoba sih mirip-mirip lah. Beda-beda waktunya mirip-mirip. Terus yang jualan dulu kan si UI. Terus mulai gua. Apa KD dulu gua gak tahu. Tapi KD mah gue liat sangat. Progresnya sangat cepat. Dia sangat komit sih. Kalau dia sih gue akuin sih dia. Semakin ke depan makin banyak banget varietinya. Keren. Gila, gue I mean it takes, gue udah bilang ke dia juga kayak it takes commitment man. Betul. Lu switch 100% kayak begitu. Iya. Itu gak gampang sih, bener-bener. Oh my god. Gak gampang. Ya basically lu tinggalin yang sebelumnya gitu kan. Misalnya lu corporate nih. Udah. Soalnya itu dunia baru loh. Yes. Berat beda banget. Dan gitu. belum tentu sukses. Yes. Dia berani juga. Hebat. Yes. Shout out to Chef KD. Tuh udah gue sebut namanya. Nick, thank you banget udah datang. Ya. And I'm sure kayak this podcast banyak ngambil inspirasi. Semoga. Soalnya gue juga dulu kan kayak sempet beberapa, janganlah Rey. Gue kalau ngomong juga mungkin orang gak dapat sesuatu gitu coba, kan. Nih dari cerita lu aja yang tadi gimana lu awal mula dari kayak Chef Mandif gitu. Iya. Lu orang justru kayak khususnya chef-chef muda nih gitu kan. Lu dengerin ini I'm sure kayak get inspiration
Apalagi yang tadi lu bilang jangan lupa stepnya. Yes. Itu penting banget sih buat gue. Yes, of course. Carlo Sampai harus sekarang pun gua really enjoy di steward, bro. Lu pernah jadi steward gak, Ben? Pernah. Yes. Gue bantuin steward tuh. Gua Hotel, awal DW itu gue. Steward. Yes. Dan banyak banget. Lu lihat nanti kalau lu udah di kitchen, banyak banget chef-chef terkenal. Kadang sehari kayak, gue cuci piring, bro. Yes. Kayak pengen inget di mana lu di cuci piring kan itu udah kayak ini dunia lu, ya kan? Cuci piring, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang maki-maki. Yes. Kangen gitu loh, lu lagi nggak ada beban. Kadang ada gitu. yang orang kabur, ketika dimarahin ke steward. Iya. Supaya nggak dimarahin. Thank you banget, Nick. Sukses buat Hige. Thank you. Buat Ethnic semuanya, dan of course Bocuse d'Or Indo. Yes, amin, semoga Indonesia dah tembus. Amin. Gila bro kalau sampai Indo ada prestasi ya. Amin ya. Amin lah. Okay guys, that's our podcast for today. Thank you very much for listening to our podcast today. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kalau kalian belum subscribe di Ray Jensen Radio. Follow kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. Instagram lu di... Nah, sama. Cuma bedanya sama. belakang doang. 90 belakangnya. Oke, Ethnic 90. Udah, Ethnic 90. Kalau lu mau nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama Chef Nico. Oke. We'll see you next time. Bye-bye.